Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi Armaida. Ini adalah video kelima saya di YouTube. Ini adalah video terkait jurnal harian selama mengikuti pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 11 tahun 2020 diselenggarakan oleh Puslatbang KDO Dewlandi Samarinda secara daring. Materi kelima terkait etika publik dibawakan oleh Bapak Muhammad Abdi Rahman. Sebelum menjelaskan tentang etika publik, beliau menjelaskan terkait tujuan. Tujuan harus diingat supaya kita sadar akan langkah kita. Hidup tanpa tujuan membuat kita lelah dalam kesia-siaan. Tidak mengerti tujuan, semua jalan akan tampak sama. Orang gagal dengan orang berhasil, pembedanya adalah konsistensi mereka dalam menjalankan tujuan. Tujuan yang jelas akan menjadi sumber pendorong yang kuat dalam mengarungi perjalanan pencapaiannya. Orang dalam melaksanakan suatu proses terdapat dari dua, karena dia melaksanakan sesuatu sebab kebutuhannya atau dia melaksanakan sesuatu karena terpaksa. Orang yang tergerak karena kebutuhan, maka dorongan berasal dari dalam diri sehingga dia akan antusias dalam menjalankan proses kehidupan. Sedangkan orang yang tergerak atas paksaan, maka dorongan berasal dari luar. Efeknya apa? Dia akan merasa tertekan selama menjalankan prosesnya. Tujuan dari diklat atau pelatihan adalah untuk mendapatkan perubahan. Perubahan tersebut adalah peningkatan kompetensi. Terdapat 3 kompetensi yang ingin ditingkatkan. Pertama adalah skill, knowledge, dan attitude sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban sosial. Berdasarkan pemikiran Bapak Sumaryono tahun 1995, etika adalah studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia dalam perbuatannya. Refleksi atas baik dan buruk, benar dan salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, itulah etika. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, salah ataupun benar perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika berlaku secara universal dan dalam waktu yang panjang. Tuntutan etika publik dan kompetensi pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik ataupun kompetensi leadership, melainkan juga kompetensi etika. Refleksi diri terkait materi etika publik. Yang pertama, saya menyadari bahwa pentingnya etika dalam kita menjalankan tugas. Misalnya, terkait sopan santun kita kepada orang lain. Terus habis itu bagaimana kita bisa menghormati, menghargai teman sejawat kita di tempat kerja. Selain itu, saya pribadi sebagai dosen merasa bahwa kita sebagai contoh pada mahasiswa, sehingga berperilaku yang baik akan menjadi contoh yang baik pula pada mahasiswa. Aktualisasi terkait etika publik, yang pertama saya ingin melaksanakan bimbingan secara daring dengan mahasiswa PA saya, di mana saat kami daring saya ingin membangun komunikasi yang baik dan saling sopan atau menghormati antara dosen dan mahasiswa, sehingga terbangun kebiasaan baik saya dengan mahasiswa saya, baik itu kami saat bertemu maupun ketika kami saat masyarakat kelak. Selanjutnya terkait etika publik, saya lebih ingin memperbaiki kebiasaan-kebiasaan saya, misalnya melaksanakan tugas dengan cepat dan tanggap, serta saya ingin lebih meningkatkan kedisiplinan saya. Saya rasa untuk video kali ini cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.